Gua rekam nih. Oke. Gua kelihatan logo lu dulu nih. Mana nih logo lu nih? Nah, gua begini berarti. Nah, kayak gua gini. Nggak apa-apa kalau nggak tengah. Lu tengah-tengah juga nggak apa-apa kali. Biar kelihatan aja. Nah, oke dah. Siap. Oke, kembali lagi bersama saya Guru Bijak. Lupa. Sorry. Ulang. Kenapa? Nah. Oke, kembali lagi bersama saya Guru Bijak. Kali ini kita masih di OOB, obrolan orang biasa. Lu boleh jadi orang biasa, tapi omongan lu harus luar biasa. Asik gak tuh? Mantap nih, kali ini OOB kedatangan profesi yang luar biasa nih di Jakarta nih ya. Udah nggak di Jakarta doang ya, banyak ya. Di seluruh Indonesia Iya, ada se-Indonesia. Oke, Satpol PP, ya bener ya? Iya benar, itu singkatan sih. Singkatan, panjangannya apa tuh? Satuan Polisi Pamung Praja. Asik, gile. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, kita minta Bapak satu ini memperkenalkan diri, boleh ya? Boleh. Oke, silakan Pak. Halo, penonton setia Guru Bijak, channel Guru Bijak. Asik. Gua nama lengkap gua Bonifacius Randy. Biasa sih teman-teman manggilnya Randy. Ya, gua sebenarnya nggak jauh-jauh dari Chris juga dulu, temen SD kita ya. Iya, betul. TK malah dari TK ya, dari TK sampai SD. Iya. Ya. Oke. Dan baru ketemu lagi ngobrol. Ini juga belum ketemu fisik ya, baru ketemu via online ya. Via online ya. Masih PSBB juga kan. Oke. Itu sekilas gua. Profesi Satpol PP ya. Ya, gua Satpol PP, gua dinasnya di Jakarta Selatan tepat minggu. Oke, udah lama cuy profesi Satpol PP. Ya, baru 15 tahun. Baru 15 tahun, kelas. Komitmennya tinggi banget ini ya. Loyalitas tinggi nih buat negara ya. Ya, itu slogan memang, loyalitas tanpa batas. Asik. 15 tahun beneran ya? Beneran 15 tahun. Wow, gile. Berarti pengalamannya udah banyak banget nih ya sebagai Satpol PP ya? Ya, kurang lebih banyak lah. Pantesan sekarang jalanan agak bersih nih gara-gara lu kali ya? Waduh, ya puji Tuhan deh, alhamdulillah kalau memang karena Satpol PP jadi lebih baik. Iya, meskipun kelihatannya banyak orang berpikir Satpol PP itu kelihatannya jahat ya. Ya nggak? Ada nggak sih? Ya kan? Pernah kerasa nggak sih kayak begitu cuy? Ya pastilah. Jangan kan begitu. Apa namanya? Gue dulu waktu belum masuk Satpol PP juga pemikirannya bokap itu ngomong mau nggak kerja tapi jadi musuh pedagang. Itu kan berarti udah image-nya udah jelek kan dari bokap gue sendiri aja kan. Iya ya. Gitu dulu. Tapi pas ngejalanin kalau kita udah lama ini ya sebenarnya sih Satpol PP itu ya biasa aja, sama-sama makan nasi kok. Gitu kan. Cuman karena tugas kita aja yang notabene memang kita harus benar-benar menertibkan supaya gue ngomongin zona Jakarta ya. Iya, betul. Karena posisinya gue di Jakarta. Okay. Jadi ya karena kita ingin membuat Jakarta itu tertib, ya kan. Jadi kelihatannya indah juga, nyaman, aman buat penduduk asli sendiri ataupun pendatang. Ya mau nggak mau kita yang menata bersinggungan langsung sama masyarakat kelas bawah ya kan. Yang kelas bawah ternyata kan, ya maaf ya mungkin mereka berpikirannya namanya mau cari makan. Segala hal juga dihalalkan. Fasilitas umum yang tadinya untuk umum dipakailah sama mereka buat nyari nafkah, bukan? Jadi ya mau nggak mau kita bersinggungannya seperti itu, image kita di mata masyarakat ya jadinya kurang baik. Padahal kita berbuat ini juga untuk masyarakat. Oke, gue ngeliat di logo tuh 1950 ya. Akhirnya Satpol PP ya. Ya itu dulu sebenarnya Satpol PP namanya berubah loh dulu. Nah, dulu awal-awal muncul apa? Dulu sempat disebut Pagar Baya.
Terus pernah disebut bantuan polisi Pamong Praja, Banpol PP. Akhirnya kita jadi satu. Yang tadi juga ada Limas juga ada. Lambangnya juga beda sebenarnya, cuman sama-sama seperti Banpol PP, akhirnya jadi satu, melebur, berubahlah nama kita menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Oke. Seperti Berarti gini, emang dari awal tuh tugasnya untuk menertibkan masyarakat yang menggunakan fasilitas umum ya? Benar nggak sih gua? Ya, benar, itu salah satunya. Kan kita kan pedoman kita bekerja itu, pedoman kita ini kan, kita ini kan di bawah naungan pemerintah daerah. Nah, berarti kan kita menyukseskan apa yang menjadi cita-cita pimpinan kita terhadap masyarakat. Dan kita punya pedoman yang namanya itu Perda, peraturan daerah. Betul. Nah, kita ya bekerjanya itu sesuai dengan peraturan daerah. Sama seperti sebenarnya sama kayak polisi juga sih. Polisi juga sama, dia kan punya kitab KUHP, mungkin jadi dasar mereka kan ya, untuk pidana ya kan. Nah, kita punya yang namanya Perda. Ya di situ memang termasuk fasilitas umum. Ya banyak sih, mencakup 10 tertib sih namanya. Tertib sungai, tertib jalan, tertib trotoar. Banyak sih, pokoknya ada 10 tertib di situ. Ada 10 Di Perda nomor 8 tahun 2007. Oke. Nah, itu pedoman kita. Diketik di Google juga muncul lah ya, 10 pedoman ya. Ada. Ada ya. kok. Ada. Itu semua lengkap. Kalau dijabarin ke sini ntar kita nanti pembicaraannya cuma di situ-situ aja ya kan? Iya betul. Berarti emang image-nya aja ya, image-nya jadi sepertinya musuh bagi para pedagang ya. Padahal bukan pedagang doang yang dikerjain kan, banyak hal ya. Banyak hal, kita semualah pokoknya. Mau apa sih, kayak POP selain ngusir pedagang, dulu zaman-zamannya masih banyak PSK. PSK itu kan banyak yang di pinggir jalan tuh. Dulu ya. Itu juga kita tertipin. Tuh, terus ya banyak juga sih kayak bangunan-bangunan yang tidak taat. Kan kita ini kan di Jakarta ini kan ada yang namanya IMB, sudah ada kan, tapi ada aja yang nggak tertib ya kan. Mau nggak mau nanti kita segel, atau dia sebuah retail perusahaan ada iklan kayak komersil gitu. Ya. Spanduk lah ya, apa ya, ya bentuknya kayak billboard ya kan. Ya. Nah, ya pokoknya yang tidak sesuai dengan peraturan daerah ya kita tertipin gitu. Banyak lah pokoknya. Berarti lu udah mantep banget nih ya jadi Satpol PP ya. Udah 15 tahun. Ya, kalau dibilang mantep sih emang udah jalan hidupnya kali ya. Udah mau kemana lagi? Berarti kalau udah 15 tahun nih termasuk PNS dong lu? Atau belum? Nah, gua di sini statusnya belum PNS. Itu di Satpol PP DKI Jakarta, gue ngomong Jakarta skupnya ya. Itu tidak semuanya PNS. Kita terbagi ada beberapa gelombang sih. Ada 5 gelombang. Nah, tinggal 2 gelombang lagi ini yang belum diangkat PNS. Oke. Sebenarnya sih gue kalau lewat teman-teman sih pernah cerita yang sama-sama berjuang pengen jadi PNS gitu kan. Sebenarnya sih 15 tahun emang tadi kata lu bener, harusnya udah PNS kan. Iya. Cuma sampai saat ini cita-cita kita ya ingin PNS belum lah. Berarti ini ya hampir sama kayak guru honorer tuh ya. Guru yang udah ngajar di negeri yang hampir udah 15 tahun tuh ya kan. Mereka berjuang untuk jadi PNS. Sekarang akhirnya kalau dibilang mereka harus ikut ujian gitu. Udah nggak ada lagi. Dulu kan kalau nggak salah kita lihat guru-guru negeri yang belum PNS gitu ya. Hampir misalnya 5 tahun biasanya ada aturannya tuh kalau nggak salah ya, ada aturannya 5 tahun langsung diangkat jadi PNS. Nah, sekarang kan dihapuskan tuh ya kan. Mungkin kayak gitu kali ya. Lu harus ikut ujian lagi kali.
Ya, sebenarnya kalau ngomongin soal undang-undang mengenai PNS itu 5 tahun masih ada. Cuman gue nggak kurang hafal ya undang-undang nomor berapa. Tapi pada waktu itu sempet kita ini gabung sama guru juga ada, sama bagian pertamanan juga ada di sub. Jadi kita semua ini sudah sekian tahun lamanya kita nggak diangkat. Kita pernah mungkin demo kecil-kecilan lah dalam artian karena Ya. digubris gitu kan. Pimpinan juga entah sampai mana mereka bergerak. Cuman yang kita tahu kok selama 15 tahun ini nggak ada perubahan status. Kita pernah gabung untuk minta supaya kita naik jadi PNS, gitu kan. Tapi entah bagaimana apa yang jadi kesulitan pimpinan kita di atas karena ini nggak mencakup satu SKPD doang, nggak cuma mencakup Pol PP aja, enggak gitu. Karena ini semua kalau namanya PNS itu naungannya udah presiden. Oke. Gitu. Presiden juga punya bawahan kan, Menteri PAN RB, Menpan RB, Mendagri, sama Menku, Menteri Keuangan, bagian apa namanya administrasi kan, keuangan. Jadi ya harus setuju semua itu, terus belum lagi harus masuk ke sidang rapat-rapat di MPR DPR itu. Wah, terlalu banyak sih emang tahapannya. Itu Agak panjang ya, ribet ya. panjang, panjang banget, panjang. Tapi kalau memang sebenarnya sih kalau kita mengacu undang-undang, sebenarnya kita harusnya sudah diangkat. Apalagi ada undang-undang, aduh itu lagi yang gua lupa ya, di mana Satpol PP itu nggak boleh bukan PNS, semua Satpol PP itu harus PNS. Oh gitu, ada ya? Ada itu undang-undangnya ada, bisa di googling juga bisa deh. Gue juga lupa tapi nomor berapa. Undang-undang loh itu, bukan lagi perda, itu udah undang-undang. Gitu. Tapi ya gue juga nggak tahu kenapa sampai saat ini presiden ataupun yang terkait tidak mengangkat kita semua gitu. Jadi ya udah kita jalanin aja. Yang penting kita masih kerja gitu aja. Oke deh, itu masalah pengangkatan atau tidak diangkat lah ya. Sekarang kita langsung ke pribadi lo lah ya. Nah, emang dari awal atau dari kecil atau emang sudah punya keinginan nih lo pengen jadi Satpol PP? Gua nggak ada yang punya pemikiran jadi Satpol PP. Ya itu dia tadi, awal mula jadi Satpol PP aja gue bingung. Bokap gue nawarin, jadi kebetulan bokap gue kerja di Pemprov gitu kan. Tapi itu bukan Satpol PP, dia hanya pegawai PNS Pemprov biasa. Cuma dia tahu linknya bahwa ini ada pembukaan nih gitu kan. Informasinya gitu, maksudnya ada informasinya, dia tahu, dia nawarin ke gue. Dia nggak bilang Satpol PP, dia cuma bilang musuh pedagang gitu kan. Dan gue berpikirannya apa yang udah diomong sama orang tua itu nggak mungkin salah lah gitu kan. Gue ikutin. Tapi pada saat itu gue udah kerja pada saat itu. Gitu. Gue saat itu kerja, akhirnya karena gue ikut tes, gue bolos kerja, sampai akhirnya gue kena SP. Gue sampai kena SP, tapi nggak dikeluarin sih. Pada akhirnya apa yang gue perjuangkan sampai bolos-bolos, ya ini gue lolos kan, lolos jadi Satpol PP. Dulu namanya itu dia, gue dulu masuknya gabungnya di Linmas. Linmas sama Banpol PP kan ada 2, Linmas dan Banpol PP, belum Satpol PP. Nah, gue di Linmasnya, gue lolos. Ya udah, akhirnya gue tahu, oh iya ini ternyata Pol PP itu begini. Ya. Berjalannya waktu, bergabunglah Satpol PP, Linmas dan Banpol PP jadi Satpol PP. Dan lambangnya juga jadi satu. Sekarang lambangnya kita ya yang ada di belakang. Oke, iya sampai 15 tahun lagi langsung lah ya. Ya 15 tahun. Jadi nggak punya cita-cita. Gue nggak punya cita-cita jadi Pol PP. Cita-cita gue tuh jadi dokter. Nggak kesampean. Tapi ini sekarang jadi dokter untuk masyarakat lah ya. Iya, sekilas gitu ya. Mantap ya. Berarti kalau malam ini cuma piket aja ya malam ya? Iya, gue piket malam, makanya ini pencahayaan agak kurang. Karena namanya di kantor, gue tadi mau ke dalam ruangan, banyak teman-teman rame, nanti kita bisa keganggu. Jadi gue pilih di luar, penerangan yang di luar aja.
lampunya nggak terlalu terang gitu. Oke. Kalau Satpol PP kan kalau nggak salah tuh di kecamatan-kecamatan ya. Benar nggak sih gua? Ya, benar. Benar ya. Berarti dia menertibkan kecamatan yang sudah ditempatkan lah ya. Untuk Ya, lebih rapi gitu ya. Nah, ya. terus kalau misalnya ada satu tempat nih, ya kan? Satu tempat yang harus dibongkar nih. Misalnya ya, bahasa gue mungkin ya bahasa gue bongkar aja ya, bahasa gue dibongkar atau Ya, dirapikan. nggak apa-apa, emang benar bongkar. Ya dirapikan nih. Butuh banyak Satpol PP karena melibatkan banyak masyarakat lah ya. Kan karena melibatkan banyak masyarakat nih. Nah, itu pasti gabungan dong ya. Kalau di Jakarta ya. Ya, kalau skupnya kita bongkarannya itu besar, ya kita pasti gabung. Kita gabung pasti karena kan membutuhkan apa namanya pasukan juga yang banyak, ya kan? Kecuali kalau misalkan memang satu wilayah itu mereka bisa menanganinya, ya enggak, masing-masing aja. Oke. Nah, gue pengen tanya nih perasaan lo nih ya, waktu lo bongkar-bongkar nih kan ada korbannya nih, ya kan? Korban yang akan dibongkar nih. Nah, mereka kan suka histeris, suka nangis, suka mungkin melawan nih kan. Nah, perasaan lo waktu ngelihat ada yang nangis, ibu-ibu misalnya gitu kan. Nah, itu gimana? Agak putus-putus suara lo ya? Keputus-putus ya? Sorry, Chris, agak putus-putus ya? Iya, lagi suaranya. Tadi nanya apa? Iya nih. Perasaan lu waktu lu ngebongkar satu tempat, kan tuh ada korban dong, ya nggak? Ada korban kan. Mereka mungkin historis. Kalau ibu-ibu kan nangis gitu. Kalau yang bawa bapak atau yang laki-laki mungkin suka ngelawan. Nah, perasaan lu gimana nih? Kita pengen tahu nih perasaan seorang Satpol PP. Gitu. Ya, kalau dibilang perasaan, kalau pribadi sih, kalau gue pribadi sih, kalau ngeliat perasaan sebenarnya kasihan, kan? Karena gue mikirnya, apalagi kalau misalkan yang ibu-ibu itu mikirnya kayak nyokap sendiri, kan gitu kan. Cuman kita baik lagi kalau kita hanya sama rasa kasihan kita, iba kita, ya kan? Apa yang cita-cita sama seluruh masyarakat, mungkin nggak cuma pimpinan doang gitu kan, untuk tertib, aman, nyaman, nggak akan wujud gitu kan. Karena apa yang kita lakukan itu kita nggak serta-merta langsung kita uji lapangan, semua ada tim-timnya gitu kan. Kita cek segala sesuatunya gitu kan. Kalaupun memang kita perlu untuk adanya pembongkaran ini, tapi tanpa harus setidaknya bikin mereka semakin susah, kayak mungkin pedagang kali ya, kalau kita usir ya, kalau kita usir sebenarnya kita sudah menempatkan mereka ke tempat mereka berdagang, cuma mereka sendiri yang tidak mau pindah, banyak alasan mereka lah, alasan yang banyak pembeli nggak mau masuk ke dalam gedung atau segala macam. Cuma kan pemikirannya kalau mereka masuk ke dalam, toh juga pembeli pasti akan ke dalam kan gitu kan. Cuma mereka aja yang nggak sabar gitu kan. Ya kalau untuk bongkar-bongkar rumah gitu sih, ya baik lagi ya kan, mereka juga kan menempatinya kan bukan tempat tanahnya mereka gitu. Malah kadang kalau kita bongkar tempatnya mereka tanah, kita sudah memberikan dispensasi, kita berikan kompensasi gitu kan. Informasi dulu ya. Walaupun memang walaupun nggak sesuai dengan harga rumahnya atau harga tempat tinggalnya dia, karena kan itu tempatnya bukan tempat dia. Dia kan hanya menumpang tanah di punya Pemda gitu kan. Kita kasih uang ke Rohiman supaya mereka bisa pulang ke kampung mereka masing-masing, mungkin uangnya sisanya bisa buat berdagang di kampung mereka gitu. Jadi ya gitu, jadi kalau dibilang perasaan sih ya kasihan, cuman ya kita tugas lah ya. Mau bagaimana lagi ya, memang tugas gitu. Ya. Berarti nggak sembarangan dan nggak dadakan ya. Pasti udah ada prosedurnya ya, udah beri informasi, mungkin udah kasih waktu lah ya. Udah. Kita kalau mau bongkar itu kita perlu adanya namanya surat peringatan. Surat peringatan pertama 7 kali 24 jam. 7 hari surat berarti peringatan ya? kedua
satu minggu ya, 1 minggu. Satu peringatan kedua 3 kali 24 jam, 3 hari berarti. Udah 10 hari itu ya. Udah 10 hari itu. Yang terakhir SP3, surat peringatan ketiga. Itu 1 kali 24 jam. Berarti 11 hari. 11 hari. Gitu. Berarti prosedurnya udah 3 kali ya? Berarti udah. Berarti kalau ada insiden-insiden itu emang bukan Satpol PP-nya ya, berarti dari korbannya lah atau dari orang yang sudah di SP lah ya. Ya, makanya kadang banyak masyarakat nih di sini yang mau gue netralin, mau dikasih tahu ke masyarakat. Kadang kan pemikirannya kan kok tega banget sih, orang-orang miskin, orang bawah gitu kan diusir atau bagaimana. Kita ini kan gak serta-merta langsung tadi yang gue bilang tadi, kita ini semua sudah memberikan kompensasi, itu juga sudah kita kasih waktu gitu kan. Jadi nggak langsung main hajar aja, nggak gitu juga, kita juga punya rasa perikemanusiaan. Cuma kadang masyarakat aja kadang-kadang lihatnya pada hari itu juga, wah itu OPP sadis banget sih gitu kan, kadang punya pikiran gitu kan. Iya, kadang juga kan berita kan ngeberitainnya begitu. Ya, kalau itu dia nih yang harus gue lurusin juga. Kadang-kadang pemberitaan itu hampir gue 15 tahun ini agak jarang ya. Mungkin bisa dibilang 80% pemberitaan itu nggak pernah tuh yang namanya Satpol PP itu diangkat kebaikannya. Tapi yang ada ketika ada suatu insiden, baru Satpol PP diangkat insidennya gitu. Tapi kalau lagi ada pencapaian yang bagus untuk Satpol PP, itu pemberitaan itu kurang mengapresiasi kita kerja. Putus lagi nih, nggak apa-apa. Yang ada lagi putus-putus nih, nggak apa-apa, suara lu putus-putus. Kita sinyal kali ya. Nggak, gue denger sih. Sinyalnya sih, tapi gue. Cuma lo? Ya, tadi suara lo agak hilang, nggak apa-apa. Agak hilang. Oke, nggak apa-apa. Nanti kan kita edit aja. Kan nggak semuanya gue. Oke, itu nanti pinternya lo lah yang jago untuk seadanya kalau gue. Untuk edit lah. Oke, di terakhir lah ya, terakhir lah gue. Apa nih yang bisa lu bagiin wejangan lah ya, atau sesuatu kata-kata buat masyarakat nih ya, bukan untuk membersihkan Satpol PP nggak ada yang salah gitu, Satpol PP cuma ngejalanin tugasnya nih. Maksudnya yang tadi lo bilang untuk menetralkan gitu ya, menetralkan bahwa Satpol PP itu cuma menjalankan tugas nih. Apa yang bisa lo sampaikan buat masyarakat lah atau buat penonton di Guru Bijak nih ya kan? Ya, kalau gue sih cuma pesen kalau untuk masyarakat, mungkin kalau untuk para pedagang ya, gue cuma pesen kalau misalkan memang sudah disediakan tempat, ya tolong diikuti aturan. Jangan mau main sendiri karena di Jakarta ini dia nggak hidup sendiri. Kita ini berdampingan dengan masyarakat umum, di mana masyarakat umum juga butuh fasilitas-fasilitas yang dia gunakan yang harusnya mungkin untuk berjalan kaki ya kan, pejalan kaki di trotoar, dibuat dagangan juga kan mengganggu gitu kan. Ya kalau untuk masyarakat secara luas sih ya tolonglah jangan langsung menjudge kami ya kan dengan hal-hal yang buruknya saja, tapi tolong dilihat sisi baiknya juga, karena kita sebenarnya sama-sama manusia juga gitu kan. Cuma bedanya itu kalian itu masyarakat yang punya juga tugasnya masing-masing gitu dengan kita juga melaksanakan ini bukan kemauan kita, bukan juga kita semena-mena nggak ada pedomannya gitu. Kita lakukan ini juga bukan untuk kita, karena kita lakukan ini semua untuk kalian masyarakat, untuk menciptakan segala sesuatunya yang tertib, nyaman dan aman. Seperti itu mungkin pesan gua. Mantap. Oke.
Oke. Kelas. Nggak salah ya kan? Berarti pemerintah di Indonesia nggak salah lah ya, apa melahirkan atau membentuk Satpol PP ya. Oke. Mungkin gua akan tutup begini ya kan. Eh, kita punya perasaan. Karena itu kita menjalankan tugas kita bukan untuk dibenci, tapi untuk kebaikan kita semua. Ya kan? Ya. Jadi berpikirlah dan berpandanganlah positif, maka kita sama-sama akan hidup berdampingan menuju Jakarta atau Indonesia yang lebih baik. Asik. Ya nggak? Betul. Betul. Oke. Betul banget. Ya, betul. Oke. Kita tutup ya. Kita tutup nanti lu ikutin gue begini. Ya, nanti pas salam guru bijak Apa tuh? ikutin gue begini. Tangan gue gini, jari tengah sama jari manis. Ya. Oke, nanti lu begini aja. Jari tengah sama jari manis. Oke. Lalu gue nyari tempat dulu nih. Oke. Bentar. Siap. Oke. Kita tutup dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi aja, Ndi. Oke. Oke, demikian apa ya? Oke, gue tutup dulu deh. Oke, gue sama lu gue grogi loh ini. Iya. Kenapa grogi? Oke. Lanjut. Oke, kita tutup ya. Lanjut kalau mau closing. Oke, gue closing. Oke, demikian obrolan kita dengan Satpol PP. Kembali lagi di OOB selanjutnya, obrolan orang biasa. Lu boleh jadi orang biasa, tapi omongan lu harus luar biasa. Salam, guru bijak. Yoi. Oke, gue tutup dulu ya rekamannya. Oke.